Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang jurnal yang telah kami pilih, yaitu kontaminasi logam pada sedimen dasar Danau Strazin di Polandia. Ada anggota dari kelompok kami yaitu Cindy Lorenza dan Siti Nurul Firtiani, Dwi Antika Gumilar, serta saya sendiri. Untuk latar belakangnya, kandungan logam dalam air terikat dalam struktur mineral cenderung relatif tahan terhadap pelapukan dan tidak mengancam kestabilan biosfer. Komponen dalam sedimen dasar termasuk logam dapat diambil secara langsung dari lumpur oleh organisme bentik. Untuk mengetahui tingkat toksisitas logam dalam sedimen dasar air, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui seperti total kandungan logam dan spesiasi logam. Sejauh ini belum ada peraturan tentang penilaian polusi logam pada sedimen dasar di Polandia. Salah satu penelitian mengenai kualitas sedimen dasar dilakukan secara legal adalah oleh State Environmental Monitoring yang menjadi bagian dari pengawasan air permukaan. Parameter utama yang perlu diuji adalah mengetahui konsentrasi dari logam Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, dan Zn pada area Danau Strazin, Polandia. Untuk lokasi yang mengacu pada jurnal berada pada Danau Strazin, Polandia, yaitu terletak pada Polandia Utara, di mana pada danau yang diamati terdapat 4 titik sampel yang telah mewakili keadaan danau. Untuk metode penelitian dapat dijelaskan melalui diagram alir, yaitu yang pertama penentuan titik sampel, pengambilan sampel sedimen dasar danau, penyaringan sampel sedimen berdasarkan ukuran, lalu penentuan kandungan logam menggunakan Gucci K438 Digestion System, lalu penentuan konsentrasi logam menggunakan Vario 6 Flame Atomic Absorption Spectrometer atau FAAS, lalu hasil pengukuran konsentrasi logam telah diketahui. Lalu membandingkan hasil dengan Geochemical Background and Geochemical Quality Guidelines. Setelah itu, Pollution Load Index dan Geoaccumulation Index didapatkan. Lalu mengecek dengan Sediment Quality Guidelines, Potential Ecological Risk Index, lalu dapat didapatkan Risk Assessment Code. Kemudian untuk hasil pengukuran distribusi logam pada sedimen untuk tiap titik sampling, yaitu section 1, 2, 3, dan 4, menunjukkan tinggi konsentrasi kromium pada setiap titik sampling, yang bisa dilihat pada diagram berikut ini. Lanjut. Kemudian tabel berikut ini menunjukkan hasil pengukuran konsentrasi tiap parameter, di mana seng, tembaga, timbal, nikel, kromium, dan kadmium. Yang kemudian adanya penentuan nilai contamination factor dan geoaccumulation index yang mengindikasikan bahwa berdasarkan parameter, tingkat pencemaran yang paling tinggi yaitu parameter kromium. Dan untuk hasilnya sendiri, setelah dilakukan pengujian, didapatkan bahwa terdapat 6 jenis logam yang mencemari Danau Strazin, Polandia. Logam-logam tersebut adalah seng, tembaga, timbal, nikel, kromium, dan kadmium. Dalam 4 titik pengambilan sampel, menyatakan terdapat beberapa titik yang memiliki perbedaan pencemaran yang signifikan. Dapat dilihat pada tabel hasil pengukuran bahwa kromium merupakan logam pencemar terberat yang ada di danau tersebut, sedangkan kadmium merupakan kandungan logam pencemar paling sedikit pada danau tersebut. Pada titik sampling 1 menunjukkan keempat kali logam pada titik terendah. Hal tersebut dikarenakan titik 1 merupakan inlet dari hulu dan bersedimen pasir. Adapun hasil analisis dari jurnal ini, yakni perbandingan konsentrasi logam dengan geochemical background menunjukkan rata-rata konsentrasi cenderung di atas batas, khususnya tembaga, nikel, dan juga kromium. Urutan logam yang berada di atas batas itu yakni ada kromium, nikel, tembaga, timbal, kadmium, serta seng. Untuk pollution load index menunjukkan sampel berada di ambang batas kecuali untuk titik S1. Kemudian untuk geoaccumulation index menunjukkan parameter
seng dan kadmium berada di kelas 0 dan 1 yang mengindikasikan sedimen itu tidak tercemar. Sedangkan untuk tembaga, timbal, dan juga nikel berada di kelas 0 sampai dengan 2, dan kromium yang berada di kelas 5 mengindikasikan sangat tercemar. Kemudian pada sedimen quality guidelines menunjukkan bahwa hanya parameter kadmium yang melebihi ambang batas untuk nilai TEC dan juga PEC. Serta yang terakhir adalah Potential Ecological Risk Index menunjukkan parameter seng, tembaga, timbal, nikel, dan juga kromium dengan pencemaran rendah, sedangkan kadmium dengan pencemaran tingkat sedang. Terkait isu kontemporer ini, membahas terkait pencemaran logam berat yang berada di dalam sedimen danau Strasdin di Polandia Utara, kemudian logam yang terkandung di sedimen ini dapat menimbulkan ancaman bagi biosfer. Hal ini disebabkan karena kontaminasinya sangat mempengaruhi sumber air minum. Kemudian untuk logam kadmium, nikel, dan juga timbal bersifat antropogenik yang dapat memberikan efek negatif bagi perairan. Dari hal tersebut, tentunya kita analisa apakah dapat terjadi di Indonesia. Jawabannya adalah iya, karena pencemaran logam berat pada badan perairan seperti sungai, danau, maupun mata air memungkinkan untuk terjadi di Indonesia. Setelah itu, banyak kasus yang telah terjadi, utamanya diakibatkan oleh aktivitas pertambangan, tekstil, serta pupuk. Hal ini juga disebabkan karena sifat dan spesiasi logam tersebut dapat dengan mudah masuk dan mencemari ekosistem perairan. Selain itu, sudah terdapat beberapa penelitian terkait kontaminasi logam berat di perairan Indonesia. Mungkin cukup sekian persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.